Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok sistem mekanikal pada hewan dengan saya sendiri Rahmat Ali Dwi Saputra dan rekan saya Halaman Lebis beserta Lam Hotua. Mengapa kita perlu mempelajari hewan? Hewan memberikan inspirasi bagi manusia. Dua hewan merupakan karakteristik yang sempurna untuk ditiru dan atau dijadikan objek penelitian bagi manusia bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, hewan pendamping hidup manusia. Ruang lingkup ilmu mekanika atau sistem mekanikal sistem. Berikut ini bagannya: gaya gerak, gaya dan gerak, force and motion. Kekuatannya yang tidak seimbang. Ketika gaya total yang bekerja pada satu benda tidak nol, gaya yang bekerja pada benda adalah gaya yang tidak seimbang. Gaya yang tidak seimbang menyebabkan objek mengubah gerakannya atau mempercepat. Kekuatan tidak seimbang. Berikut ini adalah contoh gambarnya. Jenis-jenis gerak, dan inilah bagan the movement of animals. Involuntary movement, gerakannya tidak sengaja, terjadi pada organ dalam, contohnya adalah detak jantung. Gerakannya disengaja, voluntary movement, dilakukan oleh sistem penggerak. 2. Memungkinkan hewan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Locomotor system in invertebrate with the exoskeleton, atau hewan tanpa tulang belakang dan kerangka luar. Yang pertama, otot merupakan bagian dari dinding tubuh. 2. Dengan mengontrol bentuk hewan itu berubah dan bisa bergerak. Berikut ini adalah contohnya. Nomor 1, saat otot cumi-cumi mengendur air masuk ke dalam tubuhnya. 2. Ketika otot berkontraksi mengeluarkan air, hewan itu terdorong ke belakang. Locomotor system in arthropod, hewan yang memiliki ciri khas kaki beruas, berbuku, atau bersegmen. Otot mereka terhubung ke sisi internal exoskeleton yang diartikulasikan. Satu, ini otot-otot arthropoda terhubung ke exoskeleton. Yang kedua, otot-otot ini berkontraksi, mereka menarik bagian-bagian dari kerangka luar, memungkinkan mereka untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Locomotor system in echinoderms, hewan laut tanpa tulang belakang yang kulitnya berduri, berbentuk simetri radial, lazimnya ventramental atau terbagi 5. Otot mereka terhubung dengan sistem tabung dan kantong penuh air yang dikenal sebagai sistem ambulakra. Berikutnya, yang pertama, tekanan pada kantung mendorong kaki tabung keluar dari tubuh hewan. Yang kedua, bintang laut bergerak. Locomotor system invertebrates, hewan bertulang belakang. Otot mereka bertumbuh pada bagian kerangka internal. Gambar pertama, otot berkontraksi dan menarik tulang. Dan kedua, anggota badan bergerak, begitu juga dengan hewan. Kemiripan hewan mekanis. Samaan geometris. Dua bentuk geometris serupa jika salah satu dapat dibuat identik dengan yang lain dengan mengalihkan semua dimensi panjang dengan faktor yang sama. Misalnya sebuah segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5 cm. Cara geometris bangun dengan segitiga dengan sisi 6, 8, dan 10. Bayangkan dua hewan yang secara geometris mirip satu sama lain. Satu model setengah skala yang tepat dari yang lain. Yang lebih besar 2 kali lebih kecil dan memiliki 2 keliling, sehingga memiliki 2 kali 2 sama dengan 4 kali luas permukaan. Panjangnya 2 kali, lebarnya 2 kali, dan tingginya 2 kali dari yang lebih kecil. Jadi memiliki 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kali volumenya. Dan jika hewan terbuat dari bahan yang sama, 8 kali masanya. Secara lebih umum, hewan atau objek lain yang serupa secara geometris memiliki luas yang sebanding dengan panjang dan volume yang sebanding dengan panjang. Dan jika mereka terbuat dari bahan yang sama, mereka memiliki massa yang juga sebanding dengan panjang. Ini menyeratkan bahwa panjang sebanding dengan massa dan luas terhadap massa. Samaan geometris. Berikut ini dari elang dan juga pesawat. Dari penampilannya, sayap, dan juga bentuk sirip pada hiu. Samaan dinamis. Singa jauh lebih besar daripada kucing domestik dan mengambil langkah lebih sedikit per detik. Tapi selain itu, gerakan singa yang berlari sangat mirip dengan kucing yang berlari. Salmon besar memukuli ekor pada frekuensi yang lebih rendah daripada ikan kecil, tapi mungkin meninggalkan pola pusaran yang serupa di belakangnya.
Konsep kesamaan dinamis akan membantu kita dalam perbandingan seperti ini dan akan memungkinkan kita untuk membuat generalisasi tentang pergerakan hewan dengan ukuran berbeda. Dua bentuk geometris serupa jika salah satu dapat dibuat identik dengan yang lain dengan memalingkan semua panjang dengan beberapa faktor. Berikut ini ada rumusnya. Ratio of mass sama dengan ratio of force dikali ratio of length dibagi ratio of velocities pangkat 2. Atau ratio of mass dikali dalam kurung ratio of velocities pangkat 2 dibagi ratio of force dikali ratio of velocity sama dengan 1. Ini memberitahu kita bahwa untuk dua gerakan menjadi serupa secara dinamis, kondisi berikut harus dipenuhi. Biarkan M1, M2 menjadi massa yang bersesuaian dalam dua gerakan. Misalnya, massa bagian-bagian tubuh dua hewan yang bersesuaian. Biarkan V1, V2 menjadi kecepatan yang sesuai. Misalnya, kecepatan bagian tubuh yang sesuai pada tahap gerakan yang sesuai. Biarkan F1, F2 menjadi gaya yang sesuai. Misalnya gaya puncak pada kaki, dan biarkan L1, L2 menjadi panjang yang sesuai. Misalnya panjang langkah jika gerakannya serupa secara dinamis. Berikut dengan rumusnya F1 per V1 pangkat 2 dibagi F1 L1 sama dengan M2 V2 pangkat 2 sama dibagi F2 L2. Kedua gerakan harus memiliki nilai MV2 atau F1 yang sama. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada kesamaan elastis dan kesamaan stres. Hewan dan tumbuhan dengan ukuran yang berbeda harus dibangun sedemikian rupa untuk berubah bentuk di bawah gravitasi. Dengan cara yang serupa, secara geometris, gravitasi harus menyebabkan ketegangan yang sama di bagian tubuh mereka yang sesuai. Di sini ada kesamaan elastis. Sebagai contoh pada gambar seperti di samping, menunjukkan cabang dengan panjang satu itu yang membengkok secara elastis karena beratnya sendiri menekan ujungnya sebesar H. Teori kesamaan elastik memprediksi bahwa cabang dengan ukuran yang berbeda akan memiliki nilai H per I yang sama. Teori ini menarik untuk pohon. Gravitasi adalah salah satu kekuatan utama yang harus mereka tahan. Nah, di sini ada kesamaan stres. Jika hewan dengan ukuran berbeda serupa secara geometris, A akan sebanding dengan massa tubuh 2/3. I dan R akan sebanding dengan massa tubuh 1/3 dan akan konstan. Tekanan pada gajah dengan berat 3000 kg akan 10 kali lebih tinggi daripada kelinci 3 kg. Nah, bisa dilihat seperti di gambar juga, gambar di samping. Gaya pada MG pada kaki memiliki komponen aksial MG cos sepanjang tulang tungkai bawah dan komponen transversal MG sin pada sudut siku-siku. Komponen aksial menekan tulang panjangnya dan komponen transversal menekuknya. Komponen gaya transversal pada gambar di samping memberikan momen lentur pada tulang tungkai bawah yang meningkat dari 0 pada ujung distal tulang ke nilai maksimum MGL sin dekat dengan sendi. Nah, di sini ada ilustrasi bahwa berjalan, berlari, dan melompat. Seperti pada gambar bisa dilihat. Nah, di sini juga ada memanjat dan melompat. Bisa dilihat gambarnya dan persamaannya. Selanjutnya di sini ada merangkak dan menggali. Ini terjadi pada ulat seperti pada di gambar bisa kita lihat sendiri. Nah, di sini selanjutnya itu ada reptil. Ular menggunakan gaya berjalan dengan berbeda penggerak konsertina untuk merangkak di sepanjang saluran sumpit. Nah, ini adalah bentuk merangkak dua jangkar di mana bagian anterior dan posterior tubuh berlabuh secara bergantian dengan bagian anterior ditekuk untuk menjepitnya ke sisi saluran. Seaward winding adalah teknik merangkak lain yang digunakan oleh ular.
Nah, gelombang pembengkakan dilewatkan ke posterior sepanjang tubuh seperti pada ular merangkak, tetapi tubuh tidak meluncur di atas tanah. Nah, selanjutnya di sini ada meluncur dan melayang atau drag. Nah, di sini drag adalah kekuatan yang menahan pergerakan benda melalui cairan. Hal ini sebagian disebabkan oleh kerja yang harus dilakukan terhadap kekantalan cairan. Nah, saat tubuh bergerak melaluinya dan sebagian untuk pekerjaan yang dilakukan memberikan energi kinetik pada cairan yang dibiarkan bergerak dibangun tubuh. Kepentingan relatif gaya viskos dan gaya inersia bergantung pada bilangan Reynolds yang memperhitungkan ukuran benda, kecepatan gerak, dan sifat-sifat fluida. Nah, selanjutnya itu ada seperti pada gambar kita bisa melihat gambar di sini ada gambar ilustrasi elang. Nah, baik untuk pesawat terbang maupun hewan terbang, gaya aerodinamis terbesar bekerja pada sayap dan luas yang umumnya digunakan sebagai A adalah luas rencana sayap, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.